Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Rasinda yang kami kasihi. Kembali lagi bersama kami penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar di program penyuluh Lentera Penyuluh di bulan Juli. Pada kesempatan yang indah saat ini kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena seperti kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 ini belum sepenuhnya hilang dari muka bumi ini. Tetap memakai masker dimanapun Anda berada, dan sering mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan juga usahakan selalu sediakan hand sanitizer di dalam tas ataupun ditaruh di mana untuk berjaga-jaga ketika jauh dari tempat pencucian tangan dan bisa dipakai secara cepat seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mari kita bersama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat hilang dari bangsa Indonesia, dari bumi kita tercinta ini. Dan kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa dan jangan takut untuk mengikuti vaksin. Ada vaksin 1, 2, dan vaksin booster, karena dengan vaksin ini bisa menjaga, melindungi tubuh kita dari ancaman virus corona. Sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema pentingnya kerukunan, supaya kami boleh mengaplikasikan hidup rukun dengan sesama dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jalannya acara ini dalam tangan Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Haleluya, amin. Baik saudara, tema kita pada saat siang hari ini adalah pentingnya kerukunan. Indonesia adalah negara yang besar, negara yang mempunyai keanekaragaman mulai dari suku, budaya, bahasa, ras maupun agama. Di sisi agama sendiri, Indonesia memiliki 6 agama. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga masih banyak masyarakat kita yang menganut kepercayaan dari nenek moyangnya dan juga dari suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan adanya keanekaragaman ini bukan berarti menjadikan kita berbeda untuk saling menjatuhkan dengan yang lainnya, tetapi dengan perbedaan ini kita harus memiliki semangat untuk hidup rukun satu dengan yang lainnya, karena kehidupan yang rukun akan membawa bangsa kita Indonesia ini untuk menjadi negara yang besar dan maju. Kerukunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki banyak arti. Rukun yang berarti baik dan damai, tolong menolong, dan masih banyak lagi. Dari kata rukun ini menjadi dasar yang diturunkan menjadi kata kerukunan, yang berarti perihal mengenai hidup rukun atau bersatu hati. Di sini menurut Paulus Widutomo, pengertian kerukunan adalah menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat melalui konsep-konsep tertentu dalam upaya mempersatukan makhluk sosial, baik secara individu maupun kelompok, untuk memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman. Nah, jadi ketika kita mau hidup nyaman, ketika kita mau hidup tentram, maka baiklah kita memiliki
sikap-sikap kerukunan terhadap semua makhluk atau terhadap sesama kita tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dalam kerukunan terdapat dalam bentuk-bentuk yang memperakasainya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di dalam kerukunan itu pasti ada toleransi. Toleransi ini sangat akrab dalam pendengaran telinga kita karena sering dikatakan secara terus-menerus, terutama di negara Indonesia. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap yang menahan diri, menerima keadaan, dan tidak menyerang pihak lain. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu pendengar setia Radio Rasinda di sini untuk memiliki sikap toleransi terhadap sesama. Jangan pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, tidak menyerang pihak satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kedamaian. Salah satu bentuk kerukunan yang artinya di sini adalah tidak ada perselisihan atau bersifat rukun. Nah, ketika ada kedamaian, ketika ada kerukunan, maka di situ perselisihan juga tidak ada. Maka dari itu, ketika kita menginginkan kedamaian, maka hiduplah dengan rukun, seperti itu. Yang ketiga ada solidaritas. Solidaritas di sini ditandai dengan adanya sikap saling membantu dan bersatu dalam kerukunan masyarakat. Pandemi COVID-19 ini banyak menguras tenaga pikiran kita. Tanpa solidaritas sesama, kita tidak bisa menghadapi atau melawan COVID-19 ini. Di dalam solidaritas ini kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya dan bersatu untuk saling menyemangati, saling menopang, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang keempat yang penting di sini juga ada sinergi. Sinergi merupakan salah satu bentuk kerukunan yang artinya kita bersepakat dan bersatu dalam perbedaan. Perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa Indonesia bukan menjadi satu alasan untuk kita saling membenci ataupun saling bermusuhan satu dengan lainnya. Tetapi ketika perbedaan itu disinergikan, disatukan, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membawa bangsa kita yang ke arah yang lebih maju, seperti itu. Permasalahan yang sering dihadapi dalam mencapai kerukunan itu ada banyak, seperti itu. Kementerian Agama menggaungkan semangat moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga dengan adanya program pengaras utamaan moderasi beragama ini dinilai sangat penting untuk mencegah paham-paham ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, dan untuk mempersatukan bangsa ini diperlukan moderasi dalam agama. Retaknya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia saat ini menurut Nafik Muthohirin itu dilatar belakangi paling tidak ada dua faktor dominan. Faktor pertama adalah populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik dengan dibumbui nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku-suku tertentu. Jadi yang kedua di sini politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran.
populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima pendapat yang berbeda. Kedua faktor tersebut berikatan satu dengan yang lainnya. Keduanya sama-sama dihadirkan ke ruang publik untuk kepentingan politik praktis, untuk kepentingan satu golongan, untuk kepentingan satu individu, di mana ini sangat tidak baik untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Seperti itu. Sebab tidak ada doktrin agama yang mengajarkan kebencian, kekerasan, dan karena perbedaan pilihan politik. Dampak buruk yang kita rasakan sekarang adalah menunggu aksi-aksi kebencian ini menjalar dari dunia maya ke dunia nyata. Jadi semua ajaran agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Maka dari itu ketika kita sebagai umat manusia, sebagai masyarakat dari bangsa Indonesia ini, sebaiknya jangan pernah membuat perselisihan atau hidup secara tidak rukun dengan masyarakat yang berbeda pandangan dengan kita. 5 cara hidup rukun di tengah perbedaan dan manfaat yang kita dapatkan. Hidup rukun di tengah perbedaan itu memiliki manfaat yang sangat besar. Dikutip dari buku Kontribusi Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia oleh Idrus Ruslan 2020, faktor sosial menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara plural yang mempunyai beragam suku, budaya maupun komunitas umat beragama. Cara hidup rukun di tengah perbedaan. Yang pertama, toleransi atau menghargai perbedaan. Kita harus bisa memiliki sikap toleransi dimanapun kita berada dan menghargai perbedaan. Karena apa? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman. Agar dapat hidup rukun dan tidak terkotak-kotak, maka setiap orang perlu memiliki sikap toleransi atau menghargai perbedaan. Meskipun berbeda dalam berbagai segi, kita harus ingat bahwa hidup damai dan berdampingan jauh lebih baik daripada hidup sendirian. Yang kedua itu saling menghormati. Sebagai sesama manusia, kita perlu saling menghormati agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Contohnya, ketika ada orang beragama lain yang melakukan ritual ibadah atau perayaan hari besar, sebaiknya kita tidak menghalanginya atau menghambat jalannya acara tersebut. Selain itu, kita juga perlu bersikap baik dan tidak merendahkan agama, suku, ras, atau bahasa orang lain yang tidak sama dengan kita. Yang ketiga, kita jangan memaksakan kehendak. Setiap orang memiliki prinsip dan pilihan hidup masing-masing. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak memaksakan pilihan yang kita pilih kepada orang lain yang tidak setuju dengan pendapat kita. Misalnya, jangan memaksa seseorang untuk memeluk agama yang sama dengan kita. Itu akan menyebabkan keretakan dalam kerukunan umat beragama. Yang keempat itu yang perlu kita lakukan adalah bersikap ramah. Nah, jadi pendengar setia radio Prasinda dimanapun Anda berada, bersikap ramah ini penting seperti itu. Indonesia terkenal dengan penduduknya yang ramah. Oleh karena itu, budaya ketimuran ini harus kita terus lestarikan di bangsa Indonesia. Sikap yang ramah perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada warga lokal maupun kepada warga non lokal. Nah, di tengah-tengah masyarakat banyak sekali perbedaan yang ada, Bapak Ibu. Nah, sikap ramah ini perlu kita gaulkan atau perlu kita aplikasikan
perlu kita teladankan kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Kepada semua orang, jangan pernah kita pilih kasih ketika kita berbuat ramah. Seperti itu. Hindari sikap etnosentris yang terakhir. Nah, etnosentris sendiri di sini merupakan sikap yang menganggap bahwa agama, ras, suku, bahasa, kelompok kita jauh lebih baik dengan kelompok yang lainnya. Sikap ini sangat berbahaya karena sikap ini mencerminkan kesombongan, karena merasa apa yang dimilikinya itu lebih unggul daripada yang dimiliki orang lain. Padahal ras, suku, bahasa, agama, dan adat istiadat ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan, yang perlu kita jaga. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu dalam berbangsa dan bernegara. Di sini tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk, karena semuanya adalah sejajar. Oleh karena itu, jangan sampai kita memiliki pandangan etnosentris, karena hal tersebut rawan memecah belah kehidupan kita. Nah, di sini ada manfaat ketika hidup rukun itu bisa kita terapkan dalam perbedaan di tengah-tengah lingkungan kita. Saat kita mau menerapkan hidup rukun, saat berdampingan dengan orang lain, maka akan tercipta suatu tatanan yang harmonis dan stabil. Adapun manfaat hidup rukun di tengah perbedaan antara lain, kita terhindar dari konflik. Ketika ada kerukunan, kita tidak perlu memikirkan konflik, karena secara otomatis ketika ada kerukunan, konflik itu juga bisa kita tanggulangi. Memudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dapat saling mengandalkan dan tolong-menolong, hidup jadi lebih damai dan bahagia, kesehatan fisik dan mental lebih terjaga, serta meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi itulah cara hidup di tengah perbedaan dan manfaatnya. Jadilah bangsa yang mampu menghargai perbedaan, karena semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begitu kita lebih mampu bersikap toleran dan mencintai perbedaan. Baik Bapak Ibu, mari kita buka bersama di dalam Mazmur 133. Mazmur 133. Mazmur 133. Sini ada 3 ayat. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam Mazmur ini menceritakan tentang betapa rukunnya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mazmur ini juga menceritakan tentang betapa senangnya mereka hidup dalam kesatuan. Kesenangan itu ditambah di mana kala mereka melakukan ziarah. Biasanya ziarah itu dilakukan dalam rangka mengunjungi tempat suci yang sudah dikenal oleh mereka, yaitu kota Yerusalem, dan juga mengadakan upacara-upacara di hari-hari raya utama. Ayat pertama di sini menceritakan betapa senangnya orang-orang melakukan ziarah. Ziarah ini biasanya itu dilakukan secara bersama-sama, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat yang terdekat. Mengapa mereka yang akan berziarah diharapkan hidup rukun? Itu di ayat pertama. Di ayat yang kedua, pemazmur menggambarkan berkat kesatuan. Ini seperti minyak yang menyegarkan, seperti minyak khusus untuk penabisan para imam. Mengapa Daud menggambarkan demikian?
Ayat ketiga, pemazmur menggambarkan berkat kesatuan itu seperti embun yang menyegarkan dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion. Jadi apa harapan Daud dengan menggambarkan yang demikian? Nah, di sini makna kerukunan di Mazmur ini melukiskan dua hal sebagai dampak positif dari persatuan dan kerukunan, seperti itu. Yang pertama, seperti minyak yang meleleh ke janggut. Nah, di sini dalam tradisi perjanjian lama itu minyak dipakai itu sesuatu yang sakral, yang kudus, misalnya untuk penghabisan imam dan sebagainya. Selain itu juga minyak juga melambangkan kesukaan, artinya kerukunan dan persatuan, menjaga kekudusan jemaat dan kesukaan mengalir rata ke semua pihak. Daud memberikan rahasia bagaimana supaya berkat itu bisa kita dapatkan. Di sini dikatakan apabila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, berkat dari kesatuan ini digambarkan dengan begitu indah dan sangat baik. Dan memang di dalam hidup kita, selama kita hidup sebagai manusia itu, kita tidak dapat menghindari yang namanya hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, milikilah hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan semua orang. Dan di ayat ini mengingatkan kita supaya semakin hari kita dapat bersatu, hidup rukun dengan lebih banyak orang, dan semakin indahlah dan semakin diberkatilah hidup kita. Perbedaan bukan berarti kesalahan, dan juga perbedaan itu bukan berarti kekurangan. Lewat perbedaan ini maka kita harus bisa membawa atau menjadikan perbedaan ini suatu kekuatan yang dapat menjadikan bangsa negara kita itu negara yang lebih maju lagi dan lebih baik ke depannya karena adanya kerukunan. Yang kedua itu seperti embun yang melambangkan penyegaran kehidupan. Berkat dan kehidupan sebagai dampak positif dari kerukunan akan terpancar dan dialami oleh mereka yang hidup dalam kerukunan. Gunung Hermon pada zaman Daud ini masuk dalam otoritas Syria atau bangsa Asyur, dan jika ditarik garis lurus itu berjarak lebih dari 150 km dari Yerusalem yang menggambarkan Gunung Sion. Jadi jelas di sini bahwa berkat bisa hadir dari manapun, termasuk dari bangsa-bangsa lain. Di Yesaya 60 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah, di sini Daud menggambarkannya seperti minyak urapan dan embun Gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Dapat juga berbicara tentang kekayaan berkat Tuhan dan yang tidak terbatas untuk memberkati kita. Jadi intinya di sini adalah marilah kita memiliki hati atau melihat hati kita, apakah kita sudah tinggal bersama dalam kesatuan, apakah kita sudah bisa menerapkan hidup rukun dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimanakah kita harus bersikap agar terciptanya hidup rukun dalam kehidupan ini? Di dalam Lukas 10 ayat 27 sampai 35 ini tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, menyatakan bahwa dengan mau bertindak mengasihi sesama tanpa melihat latar belakang dan suku, ras maupun agama. Di sini mari kita belajar dari orang Samaria yang mau menolong tanpa melihat perbedaan, yang memiliki belas kasihan kepada orang yang harus ditolong, dan ia melakukan tindakan yang nyata untuk menciptakan kerukunan. Jadi marilah kita melakukan tindakan yang nyata untuk menciptakan kerukunan kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Jadi kesimpulannya pada saat siang hari ini adalah mari saudara-saudara kita mengusahakan terus hidup rukun, hidup damai dengan semua orang.
kita ciptakan kerukunan itu baik di keluarga, di gereja, di masyarakat, dan di dalam berbangsa dan bernegara. Niscaya berkat dan kehidupan dari Tuhan seperti minyak yang meleleh dan embun yang turun menjadi pengalaman umat untuk selama-lamanya, dan biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh senantiasa menjadi teladan dan terus menyebarkan semangat-semangat kerukunan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita tutup acara kita pada saat siang hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Biarlah kami boleh memiliki hidup rukun dengan semua orang dimanapun kami berada, dan biarnya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami bisa menciptakan kerukunan-kerukunan dengan saudara-saudara kami, dengan sesama kami manusia, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Haleluya, amin. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih.